Selamat datang, hari ini kita punya sebuah cerita yang mungkin bakal terasa personal banget buat banyak dari Anda. Iya, ini cerita yang sangat relevan sih. Ini tentang perjuangan bertahun-tahun supaya kualifikasi kita diakui di tempat kerja, dan bagaimana sebuah sistem itu kadang terasa kayak sengaja dirancang buat bikin kita gagal. Ini kisah tentang pertarungan antara potensi individu melawan, kelembaman birokrasi. Sebuah pertarungan yang terjadi di banyak kantor, setiap hari. Tepat, sumber utama kita hari ini tuh tulisan yang dalam banget dari blog hajriyahfajar.com yang menceritakan perjalanan nyata. Jadi, yuk kita bedah bareng gimana sebuah sistem perusahaan, kebijakan yang kedengarannya bagus, dan birokrasi bisa ngunci gaji dan nasib seseorang. Padahal orang itu udah melakukan segalanya dengan benar kan? Itu dia poinnya. Oke, kita mulai ceritanya di tahun 2010. Ada seorang lulusan SMA, kita sebut aja dia, gabung ke perusahaan PT Bumi Maju Abadi. Posisinya admin di divisi umum. Oke, Sistem gaji di sana waktu itu kaku banget, hampir kayak sistem PNS gitu. Ada golongan A, B, C, terus tiap tahun karyawan otomatis naik satu tingkat. dan sistem kayak gitu, meskipun kaku, punya satu daya tarik psikologis yang kuat loh, kepastian. Kepastian ya, Iya, ada semacam kontrak sosial yang nggak tertulis. Pesannya jelas, kerja aja yang baik, loyal, nanti kami jaga kok, karirmu bakal naik secara lurus. Ini kan bikin rasa aman yang buat orang betah. persis. Tapi tokoh kita ini mulai gelisah. Dia lihat teman-temannya yang kuliah itu bahas hal-hal yang asing banget buat dia. Framework, database, jaringan. Oh, jadi mulai ada kesenjangan pengetahuan gitu ya? Dia mau beralih dari sekedar operator jadi arsitek. Atau paling nggak paham arsitekturnya, ini lompatan mental yang penting banget. Benar sekali. Maka dimulailah sebuah perjuangan yang menurut saya luar biasa. Dia daftar S1 ilmu komputer sambil tetap kerja penuh waktu. Coba bayangin deh ritmenya. Wah, ini pasti berat banget. Pagi sampai sore di kantor, terus lanjut kuliah dari jam 7 sampai 10 malam. Akhir pekannya habis buat ngerjain tugas sama skripsi. Ini dia jalani lebih dari 5 tahun. Ini bukan sekedar ikut kursus online loh ya. Ini investasi besar-besaran. Waktu, energi, uangnya sendiri. Intinya, dia lagi ngelatih dirinya jadi aset yang jauh lebih bernilai buat perusahaan. Dan dia lakuin itu di luar jam kerja. Seharusnya perusahaan lihat itu sebagai keuntungan kan? Seharusnya, perusahaan yang cerdas pasti lihat itu. Jadi hari kelulusan tiba, IPK-nya bagus, tentu aja dia ngebayangin slip gaji berikutnya bakal jadi momen bersejarah. Status pendidikannya berubah dari SMU ke S1, terus ada tunjangan strata, harapan yang wajar banget. Sangat wajar. Dia udah bayar biaya masuknya selama 5 tahun. Sekarang waktunya sistem bayar balik dong. Kenyataannya, slip gaji datang, dia buka. Dan di kolom pendidikan masih tertulis SMU. Serius? Gaji pokok, tunjangan, semuanya sama persis. Nggak ada yang berubah serupiah pun. Awalnya dia pikir ini cuma salah administrasi. Jadi dia ajuin permohonan penyetaraan ijazah resmi ke HRD. Jawabannya apa coba? Tunggu proses ya. Nah, frasa tunggu proses ini. Ini sebuah mahakarya birokrasi. Haha, mahakarya ya. Iya, ini bukan cuma nunda. Ini alat buat mengikis semangat. Sistem ini dirancang biar karyawan capek sendiri buat nge-follow up. Ini cara halus buat bilang enggak dengan disamarkan jadi mungkin. Beban emosionalnya dibalikin lagi ke individu. Dan itu beneran terjadi. Berbulan-bulan lewat tanpa kabar, akhirnya dia coba mikir rasional, oke, mungkin karena posisi gue admin jadi nggak butuh gelar eskom. Dia nggak nyerah, Dia cari jalan lain. dia mulai perjuangan kedua, pindah ke divisi IT. Ini juga nggak gampang, butuh setahun lobby, nunjukin keahlian otodidak, bantu-bantu kolega di sana-sini. Sampai akhirnya di tahun 2018, dia resmi jadi staf jaringan dan help desk di IT. Oke, jadi dia udah melakukan semua yang diminta sistem. Nggak cuma ningkatin kualifikasi di kertas, tapi juga proaktif nempatin diri di posisi yang relevan. Dia udah ngilangin semua alasan buat perusahaan bilang enggak. Anda bakal mikir gitu kan? Nah, ini momen yang paling bikin saya gergetan di cerita ini. Slip gaji pertama di divisi IT akhirnya tiba. Deg-degan pasti ya? Pasti. Dia udah di habitatnya, ngerjain kerjaan yang sesuai sama ijazahnya. Dia buka slip gaji itu. Dan apa yang dia lihat? Jangan bilang masih sama. Masih dengan keras kepala tertulis SMU.
Kenaikan gaji yang ada itu cuma karena kenaikan golongan tahunan otomatis. Sama sekali bukan karena pengakuan ijazah S1-nya. Wow. Dia gambarin rasanya kayak ditampar di depan umum. Udah di panggung yang tepat, mainin peran yang tepat, tapi sutradaranya tetap nganggap dia figuran. Ini nunjukin ada diskoneksi yang parah banget sih antara realitas operasional sama realitas administrasi. Secara de facto, di lapangan, dia itu staf IT. Tapi secara de jure, di mata sistem HRD, dia cuma anak SMA yang kebetulan lagi ada di ruang server. Analogi yang pas banget. Perusahaan secara fundamental gagal atau mungkin milih buat nggak mau melihat nilai investasi yang karyawannya lakuin. Dan selama 5 tahun berikutnya, dia terus ngajuin permohonan. Jawabannya ya gitu-gitu aja. Masih proses, ada perubahan kebijakan, lagi diusulin ke pusat. 5 tahun penantian sia-sia. Lalu di akhir tahun 2025, muncul secercah harapan. Selalu ada harapan palsu ya di cerita kayak gini. Tepat, perusahaan ngumumin transformasi besar. Sistem remunerasi bakal diubah total jadi berbasis kompetensi. Gaji nggak lagi didasarin masa kerja, tapi posisi, keahlian, dan kontribusi. Ini kedengarannya kayak jawaban atas doanya selama ini kan? Ini dia. Transisi dari sistem lama yang, patrimonial, ke sistem baru yang meritokratis. Saya suka pakai analogi ini. Ini tuh pergeseran dari perusahaan yang beroperasi kayak keluarga, di mana loyalitas dan senioritas itu segalanya. Oke. Ke perusahaan yang mau beroperasi kayak tim olahraga profesional, di mana performa jadi yang utama. Analogi yang bagus banget. Dan apa yang terjadi waktu keluarga mencoba jadi tim olahraga? Terjadi kekacauan. Karena pas transisi, Anda dapat yang terburuk dari dua dunia. Rasa nggak aman dari sistem meritokrasi, tapi tanpa keadilan yang dijanjikan. Pelatihnya masih punya anak emas dari sistem keluarga yang lama. Dan itulah yang terjadi. Perusahaan ngadain workshop, presentasinya bagus, meyakinkan, tapi di salah satu slide ada catatan kaki kecil yang bikin dia beku. Pembatasan kenaikan gaji maksimal 15% per tahun akibat transisi. Oh, jebakannya di situ. Mereka bahkan ngasih nama yang positif, soft landing policy. Soft landing. Kedengarannya nyaman ya, tapi coba kita bedah artinya. Soft landing buat siapa? Buat anggaran perusahaan jelas. Tapi buat karyawan kayak dia, yang gajinya jauh di bawah standar, kebijakan ini bukan soft landing. Ini tembok. Tembok yang tinggi banget. Dia langsung hitung, dengan gajinya yang basisnya lulusan SMA, buat nyampe standar gaji S1 di perusahaannya, dengan kenaikan maksimal 15% setahun, dia butuh 3 tahun lagi. Gila. Coba bayangin perasaannya. Setelah berjuang kuliah 5 tahun, nunggu pengakuan 5 tahun, sekarang sistem baru yang katanya adil ini minta dia nunggu 3 tahun tambahan. Seperti yang dia tulis, ini rasanya kayak hukuman karena udah tekun. Ini jebakan matematika dari perubahan sistem. Perusahaan mau kelihatan modern, tapi mereka nggak mau nanggung biaya dari ketidakadilan sistem lama dalam satu waktu. Jadi biayanya dicicil. Dan yang bayar cicilan itu, ya karyawan kayak dia, dengan waktu dan kesabarannya. Luar biasa nyakitin. Tapi dia tetap bertahan. Dia mikir, gue udah nunggu 10 tahun, apalah artinya 3 tahun lagi. Dia bahkan kerja lebih giat. Dia inisiatif belajar AI, pakai ChatGPT buat bangun aplikasi pelaporan internal. Wah, proaktif banget. Aplikasi itu beneran dipakai dan dipuji atasannya. Kontribusinya akhirnya nyata, nggak bisa dibantah. Dan poin soal AI ini penting banget loh. Ini bukan jalan pintas. Ini nunjukin kemampuannya buat mendefinisikan masalah, ngerancang solusi, dan implementasi pakai alat modern. Ngeraguin kontribusinya karena dia pakai AI, itu sama naifnya kayak ngeraguin arsitek karena dia pakai AutoCAD. Yang penting kan hasilnya. Tepat. Nah, pas kontribusinya lagi diakui-akuinya, pas aplikasi buatannya mulai dipakai tim lain, atasannya manggil dia. Oh, firasat buruk nih. Dengan muka agak nggak enak, atasannya ngebisikin. Ada wacana dari HRD, kamu mungkin bakal dirotasi ke divisi humas, jadi digital creator buat marketing. Wow, ini puncak dari segalanya. Ini sebuah langkah catur yang absurd banget, tapi sekaligus brilian dalam kekejamannya. Saya juga diem pas bacanya. Logikanya di mana coba? Sistem baru ini katanya berbasis kompetensi. Dia di IT. Kompetensinya IT. Dia baru aja ngebuktiin nilainya di bidang IT. Kenapa tiba-tiba mau dipindahin ke humas? Karena ini bukan soal pengembangan karir. Ini gerakan buat ngelindungin status quo anggaran.
Coba deh kita lihat logikanya. Ini lingkaran setan yang sempurna. Gimana tuh? Selama bertahun-tahun, alasan mereka nggak naikin gajinya kan? Anda tidak bekerja sesuai kompetensi S1 komputer Anda. Begitu dia ada di posisi yang tepat dan ngebuktiin kompetensinya, alasan itu jadi nggak berlaku lagi kan? Nah, apa yang mereka lakuin? Mereka coba pindahin dia ke posisi lain, di mana alasan lama itu bisa dihidupin lagi. Jadi kalau dia pindah ke humas, mereka bisa bilang, lihat Anda kan kerjanya di humas, bukan IT, jadi gaji Eskom Anda nggak relevan. Ini jebakan. Sebuah catch-22 yang sempurna. Kalau dia terima peluang rotasi itu, gajinya tetap kekunci. Kalau dia nolak, dia bisa dicap nggak kooperatif. Apapun pilihannya, dia kalah. Ini checkmate yang dirancang sistem biar dia nggak pernah beneran naik kelas secara finansial. Dia menggambarkannya dengan pas banget. Rasanya kayak main catur lawan orang yang bisa ngubah aturan seenaknya tiap giliran kita tiba. Mustahil menang. Benar. Sekarang di usianya yang ke-38 dengan 3 anak, pilihannya jadi sempit banget antara keamanan kerjaan atau ngejar harga diri yang terus-terusan digerus. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan penting. Ini bukan lagi sekedar cerita satu perusahaan yang toksik. Kata itu mungkin terlalu aktif. Racun di sini sifatnya pasif dan kerjanya pelan-pelan. Racun apatis sistemik. Maksudnya? Racun yang bikin Anda terbiasa sama ketidakadilan. Yang ngeyakinin Anda bahwa nunggu 3 tahun lagi itu wajar. Bahwa rotasi nggak masuk akal itu cuma kebijakan. Ini racun yang pelan-pelan ngelarutin harga diri. Dan ngegantinya dengan rasa syukur semu. Ya, setidaknya gue masih punya kerjaan. Setelah ngelewatin semua labirin ini, apa yang bisa dia lakuin? Untungnya, artikel ini nggak berhenti di situ. Ada beberapa saran yang konkret banget. Ya, ini bagian pentingnya. Keluar dari mode korban, masuk ke mode strategi. Langkah pertama itu dokumentasi. Benar, dokumentasikan semua kontribusi. Aplikasi yang dia bangun, email pujian dari atasan, data yang nunjukin penggunaan aplikasi itu. Kumpulin jadi portofolio bukti. Ini bukan lagi soal ijazah, ini soal nilai tambah yang udah dikasih. Langkah kedua, eskalasi secara formal. Nggak ada lagi obrolan santai atau bisik-bisik. Minta pertemuan resmi sama HRD dan atasan langsung. Dan di pertemuan itu, pertanyaannya harus tajam dan spesifik. Kayak, berdasarkan sistem remunerasi berbasis kompetensi yang baru, gimana roadmap konkret buat penyetaraan gaji saya? Dan saya mau paham, gimana rencana rotasi ke humas ini selaras dengan prinsip penempatan berbasis kompetensi kita. Paksa mereka jawab di atas meja. Dan langkah ketiga, yang mungkin paling memperdayakan, mulai lirik pasar diam-diam, perbarui profil LinkedIn, rapim portofolio, dan lihat nilai Anda di luar sana itu berapa. Pilihan bakal muncul kalau kita aktif nyiptainnya. Ini bukan soal nggak loyal, ini soal ngambil kembali kendali atas nasib karir kita. Jadi kita udah bedah perjalanan panjang ini. Perjuangan agar pendidikan diakui, harapan yang dipatahin birokrasi, dan bahkan jebakan logika dalam sistem baru yang katanya lebih adil. Ini kisah tentang pertarungan, dapetin pengakuan dan harga diri yang seringkali jauh lebih berarti dari angka di slip gaji. Ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup buat Anda renungkan. Artikel ini nyebut perjuangan ini sebagai naik kelas yang paling sulit, yaitu naik ke kelas kesadaran. Cerita ini ngajarin kita kalau ijazah, gelar keahlian teknis itu cuma tiket masuk ke arena. Oke. Permainan yang sesungguhnya di dunia kerja itu adalah politik pengakuan, negosiasi nilai diri, dan keberanian buat nuntut apa yang jadi hak kita. Dan itu seringkali jauh lebih nakutin daripada ujian skripsi manapun. Sebuah pengingat yang kuat ya, bahwa nilai kita bukan cuma ditentuin oleh apa yang tertulis di kertas, tapi oleh gimana kita berani memperjuangkannya. Jadi pertanyaan untuk Anda bawa pulang adalah, di lingkungan kerja Anda sendiri, sadar atau enggak, gimana Anda lagi menavigasi politik pengakuan ini? Dan apakah strategi Anda sekarang udah cukup buat mastiin kontribusi Anda nggak cuma kelihatan, tapi juga dihargai secara formal oleh sistem? Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!